jatuh mental. Awak semangat dia, kubunuh kau ya. Ini pedang dah sama aku nih, kubunuh kau. Kapan kita ngopi? Pokoknya begitulah pula gitu kan. Hanya orang kan jatuh mental itu. Jadi lantas dikatakan oleh Abraha, aku ini serius. Aku ingin meruntuhkan Ka'bah dan engkau adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Ka'bah itu. Lantas kenapa engkau meminta kembali ternak yang diambil? Ringan aja Abdul Muthalib katakan, ternak itu, onta-onta itu milik saya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan aku yakin bahwa sang pemilik Ka'bah itu tidak akan tinggal diam. Padahal mereka itu tak beriman, tapi begitu yakin. Awak beriman tapi tak yakin. Kan bedanya kita di situ ya. Dia tak beriman itu, tapi dia yakin. Ka'bah itu ada pemiliknya. Dan sang pemilik tidak akan membiarkan miliknya itu akan dihancurkan. Lantas saking begitu marahnya sang raja, dia perintahkan untuk balikkan itu. Dibalikkanlah 200 ekor onta yang dimiliki oleh Abdul Muthalib. Ketika 200 onta itu saya sudah balik, dia berangkat aja dibawanya ontanya itu. Tak dipedulikannya lagi niat jahat daripada Abraha. Akhirnya Abraha memerintahkan kepada pasukannya untuk apa? Untuk menyerang daripada Ka'bah. Apa yang terjadi? Ketika gajah-gajah tersebut dan pasukan diarahkan untuk melintasi atau berjalan menuju kepada Ka'bah, itu gajah itu menderum itu artinya ontok aja gitu. Tak mau dia bergerak. Tapi kalau diarahkan umpamanya ke kiri, itu gajah tuh mau berlari. Diarahkan ke kanan begitu juga, bahkan diarahkan balik ke belakang, mereka mau lari lah gitu ya. Tapi ketika sudah diarahkan kembali kepalanya tuh ke Ka'bah, mereka diam ontok aja. Dan dari situlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah dimulai. Jadi ketika pertolongan Allah itu ada, Bu. Jadi makanya pertolongan Allah itu yakin kita ada. Orang tak beriman saja pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang yang beriman. Kan itu keyakinan kita, itu ibrah yang mau kita tangkap. Yang tak beriman saja menyembah kepada berhala, Allah bantu. Apalagi orang yang beriman. Maka jangan kita sanksi dengan pertolongan Allah itu. Pertolongan Allah itu ada dan nyata. Yakin itu. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu, maka Abdul Muthalib berangkat ke Makkah. Dia sampaikan kepada warganya, wahai wargaku, wahai umatku, berangkatlah kalian. Ada yang berangkat ke atas bukit, bawalah perbekalan. Ini bakal dihancurkan. Mereka sudah sangka seperti itu aja. Tapi Abdul Muthalib begitu tenangnya meninggalkan Abraha dengan menggiring 200 ekor onta yang sudah dikembalikan oleh Abraha. Ternyata peristiwa itu tidak sampai ke wilayah Mekah. Amanlah Mekah. Jadi apa yang terjadi? Di saat kehebohan itu, di saat penunggang-penunggang daripada gajah tersebut tak lagi mampu mengendalikan kendaraannya, tunggangannya, maka disitulah Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Nah, itu dia dalam Al-Quran surah apa? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gitu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Dan kami utus burung yang berbondong-bondong. Awak bilang itu burung ababil. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi bukan hanya sekedar burung. Setiap burung tadi membawa 3 butir batu. 1 di paruhnya, 2 di kuku-kukunya tadi. Ketika sudah sampai di atas pasukan tadi, dicampakkanlah, dilepaskanlah batu dari paruhnya, dilepaskanlah batu dari kuku-kukunya, sehingga ketika batu tersebut sampai kena kepala, tembus sampai ke belakang. Dan gajah-gajah tadi pun juga demikian. Sehingga berhamburanlah yang puluhan ribu pasukan tadi, tak lagi bersama-sama. Nah, disitulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
Bayangkanlah itu, daun makan ulat. Hari ini kita tengok umpamanya bunga kita. Bunga apa yang paling terkenal? Bunga keladi. Janda apa? Janda bolong umpamanya gitu kan. Pagi tadi cantik betul ku tengok janda bolong nih. Bunga janda bolong nih gitu. Malam hari keesokan hari kita tengok udah bolong-bolong deh gitu. Ternyata ada ulat di situ. Nah, seperti itulah keadaan daripada pasukan Abraha. Bolong-bolong orang tuh. Dan Abraha sendiri dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia lari dari pasukannya. Apa yang terjadi? Dia dimutilasi oleh alam. Lari, ruas-ruas jarinya itu putus, gugur. Kemudian sampai kepada hasta, sikunya putus, sampai kepada lengannya putus, kakinya putus, sehingga pada akhirnya dadanya itu pun seperti burung dan itu terkelupak, terkoyak, nampaklah jantungnya dan dia pun mati. Begitulah Allah. Hati-hati, jangan zalim awak. Hati-hati. Sudah nampak nyata ketika ada orang yang zalim terhadap agama Allah nih, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hinakan dia dengan dikirimkan Allah pasukan yang kuat, tidak. Tentara yang kuat, tidak. Dengan kekuasaan, tidak. Cukup saja Allah utus burung, selesai. Makanya hati-hati, ingatkanlah. Siapapun orang yang ketika diberikan Allah kekuasaan di muka bumi, jangan zalim kepada agama ini. Jangan zalim. Namrud dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pasukan Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Ibrahim alaihissalam tidak memiliki pasukan. Dengan apa Allah hinakan Namrud? Cukup diutus seekor lalat. Bayangkan itu. Diutus seekor nyamuk, ada bilang ada seekor lalat, yang masuk ke dalam mulut daripada Namrud, dan kemudian nyamuk itu tadi sampai ke atas hingga ke kepalanya, ke otaknya. Puluhan tahun seekor nyamuk menginap di kepala daripada Namrud. Misalnya kalau kita baca dalam Qasasul Anbiya Ibnu Katsir rahimallahu taala anhu, itu saban hari saking kan begitu rasa sakit di dalam kepala otaknya itu tadi, Namrud memukul-mukul kepalanya pakai bosi. Bukan 1 bulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun dia pukul kepala itu. Hati-hati siapapun sebagai seorang pemimpin yang zalim kepada agama Allah. Udah jelas itu. Jadi jangan khawatir umat nih, mak jangan awak pun banyak begini begitu juga, tidak. Bakal ada nanti Allah akan tunjukkan betapa sesungguhnya orang-orang yang zalim terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak utus pasukannya. Allah tidak utus manusia. Cukup Allah hinakan dengan seekor hambanya, ciptaan Allah yang kecil akan tetapi telah mampu meruntuhkan kekuasaan yang zalim. Nah, begitu juga dengan Fir'aun. Jadi seperti itu dia. Artinya apa? Nasrullah itu begitu nyata. Pertolongan Allah itu nyata. Maka bersabar. Coba lihat bagaimana Abdul Muttalib begitu sabarnya, begitu pedenya dia. Onta itu milik saya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Udah gitu aja katanya. Bayangkan itu. Maka betul keyakinan dia bulat-bulat bahwasanya sang Ka'bah itu ada sang pemiliknya. Itu betul-betul dibuktikan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Itu kemuliaan dia tadi. Sehingga disitulah letak kewibawaan dan kemuliaan daripada Abdul Muttalib di kalangan suku Quraisy. Dia tak ada lagi bisa menandingnya itu. Nah, itulah kita awali lagi tadi bahwa sesungguhnya jika seandainya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi itu untuk mendapatkan kemuliaan, tanpa menjadi nabi pun beliau sudah mulia. Beliau sudah mulia. Bahkan apa ketika menjadi nabi apa yang terjadi? Justru nabi mendapatkan perlakuan yang luar biasa tidak baiknya dari kalangan masyarakat Quraisy jahiliyah ketika itu. Nah, inilah hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga peristiwa pertolongan Allah kepada musyrikin
Mekah itu menjadi berita besar sampai ke wilayah Syam, ke kerajaan Persia, kemudian sampai ke wilayah Romawi, ke kerajaan kekuasaan Romawi. Karena pada masa itu ada dua kekuatan besar peradaban dunia yang dikuasai oleh Persia dan Romawi. Di timur dan di barat itu dikuasai oleh Persia dan Romawi. Apa yang menjadi pembicaraan mereka? Yang menjadi fokus pembicaraan mereka, ini ada apa? Kenapa Tuhan memberikan bantuan kepada orang-orang musyrik? Sementara yang mau melakukan penghancuran terhadap Ka'bah ini, dia memiliki agama. Dan pemelihara daripada Ka'bah itu ternyata tak memiliki agama. Maka ini menjadi pembicaraan besar. Karena para mereka itu juga memahami bahwa adanya nubuat itu. Akan ada nabi yang terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari Arab. Itu menjadi pembicaraan besar baik di Persia maupun di Romawi. Ini kenapa? Nah, disitulah kita memahami bahwa ada sebagian kecil daripada orang-orang Persia dan orang-orang Romawi itu betul-betul paham terhadap Alkitab, paham dia terhadap perjalanan kisah-kisah para nabi dan rasul itu. Nah, makanya ketika nanti Raja Heraklius disurati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Raja Najasyi disurati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak untuk masuk ke dalam Islam, mereka yakin itu nabi. Tapi dikarenakan mereka takut malu di hadapan daripada rakyatnya karena dia seorang raja, maka hal tersebut mereka lebih memilih kemuliaan di atas dunia dibanding daripada untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib, seorang kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang darinya melahirkan generasi yang bernama Abdullah. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda daripada Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjalanan kehidupan beliau sehingga pada akhirnya Nabi katakan bahwa aku adalah anak dari dua orang yang dikorbankan. Apa dan bagaimana itu insyaallah akan kita bahas pada subuh Jumat yang akan datang. Aku adalah anak dari dua orang yang dikorbankan. Siapa-siapa saja itu? Nah, insyaallah nanti kita akan dapatkan jawabannya. Tapi ibrah yang mau kita ambil, yang pertama adalah bahwa sesungguhnya keyakinan kita, keberimanan kita ini harus betul-betul disertai dengan keyakinan. Alangkah sungguh malu kita ya di saat orang-orang kafir Quraisy itu, mereka itu begitu yakin dengan keberadaan Tuhan. Akan tetapi mereka tak beriman. Nah, itu bedanya. Awak beriman tapi tak yakin. Siapa yang sanggup ketika umpamanya mendapatkan sebuah tantangan besar lah, umpamanya ada kejadian alam, gempa bumi, bencana, tsunami dan sebagainya, yang semuanya itu dia serahkan, ini kan milik Allah. Kan tidak ada gitu ya. Dia hanya mengambil apa yang menjadi miliknya. Sementara yang lain tidak ada. Nah, yang kedua, ibrah yang mau kita tangkap adalah bahwa pertolongan Allah itu ada. Dan sampai sekarang. Jadi pertolongan Allah itu bukan hanya pada masa dulu. Sepanjang sejarah perjalanan kehidupan zaman ini, pertolongan Allah itu tetap ada. Pada masa Nabi, kita lihat bagaimana pertolongan Allah. Nanti kita akan lihat bagaimana perang-perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ kita dapati betul bahwa sesungguhnya Nasrullah itu begitu luar biasa. Makanya kan sering bilang Nasrul minallah wa fathun qarib. Dan pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah ketika Allah turunkan pertolongannya, maka itu fathun minallah wa fathun qarib itu artinya memang kemenangan itu begitu dekat. Jadi maka yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya dalam setiap apapun fase perjalanan kehidupan yang kita rasakan, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, maka jangan sekali-kali tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh ditinggalkan siapapun, asal jangan kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, kemana lagi akan engkau campakkan aku? Apakah di tempat yang jauh agar aku diusir, atau di tempat yang dekat agar aku dihina? Aku ridho ya Allah, asal jangan engkau tinggalkan aku."
Jadi yang ditakuti oleh Nabi itu adalah ketika ditinggalkan oleh Allah. Kalau ditinggalkan oleh yang lain, sama sekali Nabi SAW tidak pernah takut. Nah, gitulah jiwa seorang mujahid, begitulah jiwa seorang pemimpin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.